Kenapa Yahudi dan Nasrani tidak boleh diangkat jadi pemimpin kita? Ya karena ba'duhum awliya'u ba'din, kesetiaan mereka itu ada sesama mereka. Nah, ancamannya barang siapa di antara kalian yang mengangkat Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan itu. Dan Allah tidak menolong, tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Nah, bagaimana dengan yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, misalkan Buddha, Hindu, Konghucu, atau agama lain, dinamis, animis. Nah, itu berlaku surat An-Nisa 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Nah, kalau kafir masuk semuanya. Innal ladzina kafaru ya, min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, baik ahlul kitab, Yahudi Nasrani atau musyrikin yang lain. Nah, beda dengan Al-Maidah 51, di dalam An-Nisa 144 itu ada penegasan min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Berarti ada calon pemimpin yang beriman. Ya kayak DKI lah. Ada muslim, ada non-muslim. Lalu pilih non-muslim dengan meninggalkan yang muslim. Nah, itu sudah melanggar An-Nisa 144. Tapi kalau dia warga negara Amerika, pilihannya cuma Donald Trump non-muslim, Clinton non-muslim, ya apa boleh buat? Enggak ada mukmin yang mau dipilih. Nah, di situ berlaku kaidah usul, ya pilihlah mana yang paling sedikit mudaratnya bagi umat. Kalau menurut orang-orang Islam di sana yang paling sedikit mudaratnya pilih Hillary Clinton. Ternyata kalah gitu. Atau dia tinggal di negara-negara yang enggak ada yang muslim. Tapi kalau di Indonesia jelas muslimnya banyak gitu. Nah, ancamannya apa? Nah, ancamannya An-Nisa 144 itu adalah aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin memberikan bagi Allah atau menjadikan bagi Allah alasan yang kuat, yang jelas untuk mengazab kalian? Nah, coba. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum. Alaikum itu mengazab, menghukum karena meninggalkan yang beriman, milih yang muslim. Ya. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Jadi kalau tadinya Allah masih ragu gitu ya, mau dihukum enggak ini umat Islam ini? Enggak usah lah. Tapi begitu ada pemilihan, yang dipilih adalah non-muslim, ya sudah ada alasan kuat untuk menghukum. Aturiduna an taj'alu lillahi andada. Nah, nanti ayat 51 dia diteruskan dengan ayat 52. Ayat 52 itu dikatakan wa taral ladzina fi qulubihim maradun. Engkau lihat ya Muhammad, orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, maksudnya ini orang munafik. Yusari'una fihim. Nah, justru mereka bergegas merapat kepada non-muslim itu. Yusari'una fihim gitu. Alasannya apa? Yaqulun, mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir nanti kami ditimpa oleh bencana, musibah. So kalau non-muslim ini menang, kita tidak dukung, kita habis nanti. Nah, gitu. Itulah kira-kira tafsirnya sekarang. Jadi waktu perang Uhud, ya, disebut oleh Ibnu Katsir, mula-mula pasukan Islam menang. Tapi karena pasukan pemanah yang ada di bukit
tidak disiplin. Dikira perang sudah selesai, langsung turun. Nah, lalu pasukan Khalid bin Walid muter, kemudian menyerbu dari belakang, lalu pasukan Islam jadi kucar-kacir. Nah, khawatir kalah, dikuasai oleh non-muslim. Waktu itulah 2 orang berbicara. Ya mungkin Nabi tidak dengar pembicaraannya, sahabat lain enggak dengar, tapi Allah tahu. Yang satu mengatakan, saya akan meminta perlindungan kepada Yahudi. Yang satu lagi mengatakan, dia sebut Yahudi mana, saya akan pergi ke Suriah minta perlindungan kepada Nasrani. Nah, lalu turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi khawatir Islam kalah, calonnya kalah, maka dari awal saja dukung yang lain. Nakhafu an nakhsha an tusibana daerah. Lalu Allah mengatakan asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma sarru fi anfusihim. Apa lanjutannya? Nadimin, menyesal. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Nah, itu nanti Fathu Makkah, ayat tiabil Fatih, Fathu Makkah, atau beri keputusan yang lain. Supaya nanti orang-orang yang menyembunyikan isi hatinya itu menyesal. Ya. Nah, nanti ayat 53, orang-orang Islam mengatakan, wa yaqulul ladzina amanu, berkatalah orang-orang yang beriman, mereka sudah bersumpah dengan nama Allah bersama dengan kalian. Nah, tapi ternyata mengkhianatinya. Lalu habitat a'maluhum. Kalau demikian, pahala amalannya selama ini jadi hilang. Jadi hadirin berbahagia, inilah kriteria yang pertama Muslim, mukmin. Itu Al-Quran yang mengatakan. Kalau diartikan teman setia, diartikan pelindung, diartikan penolong, lebih lagi. Kalau minta jadi penolong aja nggak boleh, ngangkat jadi pelindung aja nggak boleh, ngangkat jadi teman setia nggak boleh, apalagi menjadi pemimpin, karena pemimpin itu gabungan semuanya, gitu. Udah gabungan semuanya. Sebagian saja nggak boleh, apalagi semuanya. Nah, yang kedua, biar kita tidak khusus membahas ini. Yang kedua, pemimpin itu di samping muslim, ya tentu memiliki atau taat, jadi muslim yang taat, yang hablum minallahnya baik. Jadi kalau dalam Al-Maidah 55 itu dikatakan yang mendirikan sholat, yang membayar zakat, dan tunduk patuh kepada Allah. Jadi muslim tapi tidak salat, ya jangan dipilih. Muslim tapi enggak puasa, muslim tapi enggak bayar zakat, muslim tapi enggak patuh kepada Allah. Jadi cari yang saksiahnya, kepribadiannya orang yang taat, yang mutadayyin, gitu, yang betul-betul religius, melaksanakan ajaran agamanya, bukan cuma sekedar di KTP gitu. Nah, yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Misalnya Rasulullah SAW memiliki 4 sifat itu, 4 wajib bagi seorang Nabi. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Siddiq dalam bahasa sekarang diartikan sebagai integritas. Ya, jadi pemimpin yang berintegritas, yang jujur, yang satu antara kata dan perbuatan, yang pribadinya kuat, gitu. Integrity, integritas, siddiq. Yang kedua, amanah.
Nah, amanah ini menyangkut kepercayaan orang, dalam bahasa sekarang kredibilitas, credibility. Jadi seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang kredibel, ya, yang bisa dipercaya, yang tidak khianat. Nah, nanti kalau kapannya janji ini janji itu, habis itu nggak ditepati, ya itu tidak kredibel, tidak sidik itu. Untunglah rakyat Indonesia itu pelupa. Jadi nggak ditagih, udah lupa aja. Itu ikutilah kampanye, semuanya baik. Maka saya dengar dulu seorang ahli ilmu politik mengatakan, menilai calon pemimpin itu jangan dari kata-katanya. Jangan nilai seorang calon pemimpin dari kata-katanya. Kalau kata-katanya semuanya manis, tapi nilailah dari track recordnya. Gitu. Jadi kalau dia sekarang mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, jadi bupati, terus kampanye, pasti yang dia katakan baik semua. Nanti kalau saya menang pendidikan gratis. Kalau saya menang nanti ini akan saya beri fasilitas, ini jalan kan saya perbaiki. Kalau saya menang, pokoknya mesti baik. Apa diminta dikasih. Jangan itu yang menjadi penilaian, tapi nilailah track recordnya selama ini. Selama ini dia di mana, apa yang dia lakukan. Nah, itu nasihat ilmuwan politik begitu. Saya kira ada benarnya itu. Kalau mau nilai dua-duanya ya tidak apa-apa. Ya. Kalau kita nilai masa lalunya bagus, baik, nah baru kita nilai ke depan dia mau melakukan apa. Gitu. Jadi amanah, jujur. Kredibilitas. Jadi pemimpin yang sidik, yang berintegritas, yang kedua yang punya kredibilitas, yang kredibel. Nah, yang ketiga fatanah. Fatanah artinya pemimpin yang cerdas, yang smart. Smart itu apa? Nanti dia kreatif, inovatif. Enggak seperti biasanya saja. Jadi ada ide-idenya. Ya mungkin tidak murni dari dia, bisa dari timnya, tim kreatifnya. Orang kalau nggak cerdas, nggak kreatif, nggak inovatif. Nah yang keempat, tablik. Nah, tablik itu dalam bahasa sekarang komunikatif. Jadi dia bisa menjelaskan kepada masyarakat ide-idenya, pikiran-pikiran dia, apa yang akan dia laksanakan, bagaimana itu komunikatif. Itu nanti bisa dilihat dari kata sambutannya. Ya walaupun dibuatkan nggak apa-apa. Ya, kalau nggak dibuatkan nggak sempet mikir sebanyak itu masalah. Tapi yang penting komunikatif. Gitu. Sampaikan apa yang perlu disampaikan. Nah, empat ini saja akhlaknya udah luar biasa itu. Cari pemimpin yang siddiq, yang satu antara kata dan perbuatan, yang berkata jujur, perbuatannya jujur, tidak hanya sekedar pencitraan. Nah, kalau pencitraan kan tidak jujur. Sebenarnya dia tidak pernah makan nasi aking, tapi untuk kepentingan ini makan nasi aking. Walaupun mau mutah dia tahan-tahan saja. Sebenarnya dia nggak pernah jalan kaki, tapi sekarang perlu jalan kaki. Duduk lesehan dengan ibu-ibu, dipaksa makan ini makan ini, makan enak. Sebenarnya dia nggak suka senyum, sekarang senyum terus. Nah itu palsu itu. Siddiq itu harus sampai kepada sidqul hal, ya. Sidqul hal. Keadaannya itu benar. Kata-katanya benar, janjinya
benar, sidqul wa'di, sidqul qauli, sidqul hal. Kata Nabi jangan pakai pakaian orang lain. Harus pakai pakaian sendiri. Kalau enggak ulama ya jangan gaya ulama. Pakai jubah, pakai sorban, pakai tasbih. Nah, itu sayangnya memang kita enggak kritis gitu ya, gampang di apa itu namanya itu, dibentuk dengan pencitraan. Apalagi sekarang didukung oleh media yang masif, TV. Nah, itu. Bisa itu ada ahlinya lah itu. Kalau ada yang pengen jadi maju nanti disewa, tapi memang harus bayarnya harus ada uang gitu.